ikhlaskanlah, maka semoga yang lebih baik akan datang. Maka semoga suasana hati akan lebih ringan. Terelie. Hidup ini adalah perjuangan. Semua orang memiliki petualangannya masing-masing. Maka jadilah seorang petualang yang melakukan hal terbaik. Terelie. Quotes atau kata-kata bijak dari Terelie ini sangat menginspirasi kita ya. Menjaga keselarasan kehidupan dengan alam itulah salah satu hakikat kehidupan. Ya, tepat sekali Zia. Sebagai penikmat keindahan alam, budaya, dan keanekaragaman di dalamnya, sudah seharusnya kita menjaga kelestarian dan kebersihan alam itu sendiri. Halo Sobat Pesir! Nah, hari ini saya dan Zia akan mengeksplorasi di kota Bandung di pagi yang cerah ini. Tepatnya kita nanti akan masuk ke salah satu cagar budaya terbesar di kota Bandung, yakni Gedung Sate yang juga sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Tapi kita tidak akan menggantikan tugas gubernur tentu saja. Benar sekali, Gedung Sate juga merupakan ikonnya kota Bandung. Betul. Tapi sepertinya kita tidak akan membahas Gedung Sate, tapi kita bakalan masuk ke museumnya yang ada di dalam Gedung Sate. Nah, di dalamnya banyak sekali artefak-artefak dan juga barang-barang yang menunjukkan perkembangan kota Bandung sejak awal mula hingga hari ini. Wah, luar biasa sekali ya. Pastinya bareng aku Fauzia Sahrullah. Dan aku Tegar Besari, ikuti petualangan kami di Plesir. Hayu ah. Sobat Pesir, di sini bagaikan di taman bunga. Karena di sini warnanya warna-warni seperti pelangi. Ini lihat, Ada warna merah kuning. bunganya warna kuning dengan hijau, jadi kombinasi warna yang keren banget, seger banget ya Zia. Benar banget. Dan terawat ya. Ya, sangat terawat. Museum Gedung Sate ini berada di pusat kota, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 22 Kota Bandung. Di sini juga dijadikan kantor Gubernur Jawa Barat, jadi pastilah sobat-sobat Plesir tahu pasti tempatnya. Nah, Sobat Pesir pasti tahu nih, tempat ini sangatlah strategis, sehingga sangat jelas dan mudah untuk dikunjungi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Rampes, Mangga, Wilujeng, Sumping. Bang Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ya. Ibu. Kebetulan banget ya kita Iya. bertemu dengan Iya, iya. Ini Bu, saya dengan Zia itu tadi sempat keliling-keliling Gedung Sate nih Bu. Nah, Ya. di sini kan ada museum Gedung Sate. Ini tampaknya salah satu yang paling muda ya Bu, museum paling muda Betul. di Kota Bandung. Iya. Bisa diceritakan nggak Bu dulu awal mula kapan dibangunnya, terus kenapa sampai ada ide dasar dibuat Ya. museum di dalam Gedung Sate nih Bu? Iya. Dulu itu penggagasnya oleh Pak Haji Deddy Miswar, Wakil Gubernur Jawa Barat pada waktu itu. Asumsinya bahwa masyarakat yang ingin melihat Gedung Sate bisa berkunjung dan melihat-lihat Gedung Sate dalam satu tempat gitu di museum Ya. ini gitu ya. Itu dan kemudian diresmikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat waktu itu Bapak Ahmad Heriawan pada tanggal 8 Desember 2017. Jadi memang kalau misalkan dibandingkan dengan museum lain, ini yang paling muda mungkin ya Bu ya, Iya, kalau di Kota betul. Bandung ya Bu ya. Betul. Ini kan di dalam Gedung Sate, Gedung Sate sendiri kan ini cagar budaya ya Bu ya, Iya. cagar budaya kelas A malahan. Nah, koleksi-koleksi yang di dalam ini bercerita tentang apa aja Bu? Ini bercerita tentang sejarah arsitektural gedung-gedung heritage yang ada di Kota Bandung, termasuk Gedung Sate juga gitu. Jadi di dalamnya nanti bisa melihat secara detail bagian-bagian dari Gedung Sate. Ini museum digital yang pertama yang ada di Kota Bandung dan sering menjadi rujukan dari museum-museum lain. Dan kemudian apa nih Bu harapannya untuk dibangun Museum Gedung Sate ini untuk masyarakat? Harapannya itu masyarakat tentu saja
bisa berkunjung ke sini dan melihat arsitektur gedung sate dari lebih dekat dalam satu tempat gitu. Itu harapannya, dan bisa menambah pengetahuan masyarakat Kota Bandung khususnya, kemudian Jawa Barat umumnya, juga Indonesia, supaya lebih mengetahui sejarah gedung sate, pengetahuan tentang gedung sate yang merupakan salah satu gedung heritage di Jawa Barat dan juga ikon Jawa Barat dan juga kantor Gubernur Jawa Barat. Ya. Jadi memang sekarang museumnya ditutup untuk umum ya Bu ya, untuk sementara selama pandemi ini ya Bu ya. Apakah sudah ada rencana nanti kapan dibukanya Bu? Atau kita memang benar-benar menunggu turunnya grafik COVID dulu? Ya, kami masih menunggu turunnya grafik COVID sampai pandemi usai. Mungkin sementara ini kita masih mengadakan program online tour yang bisa dilihat secara digital ya, secara oleh teman-teman dari Museum Gedung Sate, para edukator. Nah Bu, kita berdua izin untuk masuk ke Museum Gedung Mangga, Sate. mangga, ya. Silakan, mungkin nanti akan dipandu oleh edukator kami, Kang Roni, ya, untuk masuk ke dalamnya. Wah, hatur nuhun Ibu. Nanti perjalanan berarti sama Akang ya Kang ya? Wah, hatur nuhun. Jadi ditemenin ya? Iya, betul. Oke, siap. Nah, Sobat Plesir, sepertinya kita akan langsung memasuki Museum Gedung Sate ini ditemani dengan Kang Roni ya. Iya. Ikuti perjalanan kami di Plesir. Hayu A. Kang Roni, kita pertama kemana ini? Ini apa nih Kang? Nah, kita mulai dari 1808. Di situ ada tokoh namanya Herman William Daendels. Nah, Daendels ini adalah jenderal gubernur di Hindia Belanda yang dulu tugasnya mengamankan Pulau Jawa. Nah, untuk mengamankan Pulau Jawa, Daendels ini membuat jalan 1000 km. Nah, pernah dengar? Ya. Benar. Nah, jalannya itu dari Anyer hingga Panarukan. Panarukan. Jadi sepanjang jalan Pantura dibuat jalan tuh sama Daendels untuk pertahanan Pulau Jawa. Nah, waktu itu Daendels ini melihat letak kota Bandung sangat strategis. Dikelilingi gunung, aman dari serangan, udaranya juga sejuk. Nah, waktu itu jalannya dibelokkan ke kota Bandung dari atas ini ya? Nah, betul. Tangerang, Jakarta ini ya? Betul. Terus Bogor, Cianjur, Bandung. Balik lagi kan ke Sumedang, Cirebon, naik lagi ke Jalan Pantura. Mulai banyak pembangunan hotel di Bandung. Nah, ini salah satu yang unik juga nih Kang. Ini adalah bangunan Societe Concordia. Ini tuh kayak klubnya orang Belanda dulu lah. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang Belanda ke Bandung itu nih hiburannya di sini nih. Kalau sekarang apa coba? Braga. Ya, dekat situ. Merdeka ya? Betul. Kita pinter nih. Nah, ini Gedung Merdeka kalau sekarang gitu, dulunya tempat perkumpulan orang-orang sosialnya Belanda lah gitu. Jadi pada nongkrongnya teh di sana Kang. Orang-orang elitnya lah Kang gitu. Intinya di sini pada tahun 1916 waktu itu di Batavia itu sedang ada wabah malaria. Lagi nggak sehat tuh. Maka dari itu berencana mau dipindahkan ke kota Bandung, si ibu kotanya tuh. Nah, berencananya mau bikin government bedrijven, nah komplek instansi pemerintahan. Jadi semua pemerintahan yang ada di Batavia mau dipindahin ke kota Bandung, dan nah kompleknya kayak gini. Ada 14 gedung pemerintahan yang akan dibangun di Bandung. Gedung yang pertama dibikin adalah Gedung Sate ini kan. Gedung PTT Pos pada tahun 1920 sampai 1924. Setelah pembangunan ini, 1930 Belandanya mengalami krisis moneter. Pembangunan komplek ini nggak jadi, pemindahan ibu kotanya pun nggak jadi. Nggak jadi ya? Gitu, kita boleh. lanjut lagi Kak. Lanjut, Aku Kang. mau tunjukin di sini Kang, Oke Kang, nah, aku sekarang mau nunjukin kecanggihan-kecanggihan yang ada di Museum Gedung Sate. Oke. Wow. Nah, ini adalah maket Gedung Sate tampak yang sekarang. Oke, ini ke depan ya. Iya, ini ke arah depan. Jadi kalau ke sini Gunung Tangkuban Perahu. Daerah sini gedung. Oke. Kalau ke sini ke Pusdai, Iya. ini ke Sibu, ya. Sip. Jadi kenapa disebut Gedung Sate? Betul, karena di Menara Gedung Sate seperti tusuk sate, tapi nama aslinya adalah Gedung Van Verkeer and Waterstaat. Nah, itu bahasa Belanda, artinya Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan. Terus ada buletan 6 yang kayak dagingnya itu melambangkan pembiayaan gedung ini menghabiskan 6 juta gulden.
pada saat itu. Pada saat itu. Dirupiahkan berapa nih, Kak? Nah, kalau di kurs rupiah itu ya dulu tuh memang dari bukunya belum ada ya teh ya, cuma sekitar 45 miliaran. Gitu. Oke, Luar siap. biasa ya. 45 miliar. Terus ini tadi dibangunnya pada tahun 1920 sampai 1924, menghabiskan waktu 4 tahun, mempekerjakan 2.000 orang pekerja warga Bandung. Terus ada 150 orang pemahat kayu sama batu khusus dari Tiongkok. Wow. Tuh, jadi dari dulu teh kan orang-orang Tiongkok teh udah di sini sebelum adanya Belanda. Dan mereka udah gitu. punya keahlian untuk Betul. mengukir gitu ya. Iya, betul. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Boleh sip. lanjut lagi. Nah, ini nih contohnya Wah. nih. Ini salah satu teknologi di Museum Gedung Sate namanya interactive glass. Nah, kita bisa berinteraksi dengan alat ini. Contohnya tuh bisa di touch. Wow. Ini bagian atap ya. Iya betul. Jadi si gedung sate ini dibangun sama Johann Herber, itu arsiteknya dengan konsep jadi penggabungan kebudayaan Eropa sama Indo digabungkan di gedung ini. Wow. Contohnya ini atapnya nih seperti rumah-rumah adat Sunda kan. Ya. Balai Nyungcung. Balai Nyungcung. Nah, terus ada lagi ornamen-ornamen. Nah, ini arsitref. Ini di depan gedung sate di pintu utama seperti Candi Ratu Boko. Nah, terus ada lagi di atasnya yang tadi ini Yeah. seperti Candi Pawon, Padu Raksa. Terus di menara gedung sate dikelilingi dengan bentuk seperti kubah masjid. Jadi ornamennya ornamen Indonesia, bangunannya seperti bangunan Eropa. Campuran ya? Campuran, betul. Jadi seperti Istana Alhambra di Spanyol. Tuh, gitu kan. Boleh dicoba nggak nih, Kang? Boleh dong. Coba Zia, coba. Kita pengen coba. Tinggal diklik aja. Coba Wah. digeser, Teteh. Digesernya gimana nih, Kak? Ke kanan Oh, kiri aja. tinggal digini-gini aja ya, Oh, Kak? ini ornamen yang atap ya? Ya, di menara. Menara. Ya, Menaranya ya. di menara gedung Wah, sate. banyak detail-detailnya ya, Kang ya? Betul. Luar biasa. Sama ini teh yang canggih juga teh. Wah, ada apa lagi nih, Kang? Nih kita lihat. Jadi si gedung sate ini tuh udah di 3D scan. Jadi udah di scan. Nih. Jadi kalau misalkan gedung sate sampai hancur, sampai runtuh, kita bisa bangun seperti awal. Oke. Gitu. Jadi kita udah tahu tebal temboknya, Iya. tingginya berapa, kayak Iya. gitu. Jadi ini memakai teknologi 3D scan. Wah, Waktu keren itu pernah banget. dicoba yang pertama kali itu di Candi Borobudur. Teknologi 3D scan ini tuh. Oke. Gitu intinya. Keren Kita banget. langsung ke struktur gedung Boleh. satenya, arsitekturnya. Kita Iya. lanjut sini. Ini jadi si atap gedung sate ini tidak memakai genteng, tapi memakai atap sirap. Sampai sekarang itu, Bang? Sampai sekarang, betul Kak. Ini dari Kalimantan, namanya kayu ulin. Nah, Oh iya. tuh, kayak Kayu gini. ulin. Bedanya Kang dengan kayu yang ada di Jawa Barat, misalkan kenapa harus pakai kayu ulin Iya. pertimbangannya? Atau Si kayu kayu ulin jati. ini tuh ya, kalau kena panas, kalau kena hujan malah nambah kuat, anti rayap. Itu sih Kayu anti rayap terbaik, betul. penting ya. Anti Tapi rayap. biasanya ganti berapa tahun sekali gitu, Kang? Nah itu tergantung kerusakannya aja teh. Akan waktu itu baru ada renovasi itu sekitar setahun sekali atau 2 tahun sekali, tergantung kerusakannya aja sih. Itu pun nggak sampai rusak banget gimana gitu. Iya. Ya. Ini sangat luar biasa sampai sekarang Wah, memakai kuat ya. kayu ulin. Wah. Kita lanjut ke sini. Nah, Wow. ini sengaja dikupas nih temboknya biar kita Oh, tahu. ini sengaja ya? Iya, biar kita tahu dalamnya tuh kayak gini temboknya tuh. Ini yang unik tuh tebalnya aja kan teteh 1 meter. 1 1 meter. meter Ya. tebalnya tuh. Jadi si bangunan gedung sate ini batuan-batuannya itu batuan gunung dari daerah Gunung Manglayang, Sindang Layang, Wow. daerah Sindang Layang, diambilnya tuh dari situ bahan-bahannya tuh. Jadi bukan pakai batu bata biasa. Iya. Kita lanjut ya. Ya, Nah, boleh. ini spesial nih buat sahabat Plesir. Wah, apa nih, Wah, Kak? di acara ini teh spesial buat sahabat Plesir, Ya. kita kedatangan Bapak Gubernur Wah. sama Bapak Wakil, iya. Bagus. Di sebelah mana? Ada di belakang. Wah, udah ada. Spesial. Kita harus salaman, Kang, ini mah, Kang. Lanjut aja. Plesir ya. Ya. Spesial nih. Spesial banget. Langsung Aduh. ada Bapak Gubernur Ridwan Kamil sama Luar Bapak biasa. Putu nih. Kita sambut Bapak Ridwan Kamil. Ya. Wah, Bapak kemana, Bang? Bapak, Sampurasun, Bapak. Damang Bapak. Luar biasa ya. Patung Bapak Ridwan Kamil ya sama Bapak UU kan. Gitu. Ini ada patungnya aja. Nah, kalau ini profil-profilnya Kang Teteh ini di sini Oh. kita juga bisa interaksi juga nih sama teknologinya, jadi Teknologinya bisa ya. dipencet. Oh.
Jadi ini profil-profil gubernur dari pertama sampai sekarang. Karena Gedung Sate ini kan dari awal kan fungsinya itu sebagai kantor pekerjaan umum ya sama pengairan. Baru pada tahun 1980 menjadi kantor pusat pemerintahan Jawa Barat sampai sekarang. Lanjut lagi? Boleh deh, Nah, lanjut lagi. Ini ada cerita 7 tokoh pemuda nih. Ini juga menarik nih. 7 tokoh pemuda yang memperjuangkan Gedung Sate nih. Pada saat Diserang oleh tentara Gurkha dan Nika. Nah, jadi waktu setelah kan waktu itu Jepang sempat kesini ya pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, menjajah di sini selama 3 tahun. Setelah Jepang mengalami kekalahan dari sekutu, Jepang kembali ke Jepang. Ada tentara Gurkha dan Nika masuk ke wilayah Kota Bandung. Nah, terjadi peperangan lah di Gedung Sate ini mau mengambil kekuasaan Gedung Sate juga. Jadi si tentara Gurkha ini sewaan dari Nepal. Iya, ini tentara yang terkenal juga dan bengis gitu. Ini ada filmnya juga. Wah, ada filmnya? Iya, di sini ada studio film. Wah, boleh dong. Kayaknya kita bakal nonton ya. kita nonton bertiga ya. Bertiga, spesial. Ada yang unik juga nih. Nah, ini tuh miniatur dari sirine. Jadi di Menara Gedung Sate itu ada sirine, kurang lebih kayak gini. Jadi si sirine itu fungsinya kalau misalkan dulu ada serangan, ada bahaya atau ada bencana alam, dinyalain, kurang lebih suaranya kayak gini. Dan yang uniknya, suara ini tuh terdengar sampai radius 40 km. Wow. Se-Jawa Barat. Cianjur, Purwakarta, Subang, Sumedang, Cicalengka, Pangalengan. Wow. Sampai terdengar sejauh itu, Akang Teteh, luar biasa kan? Soalnya dulu ada ketetapan dari Belanda, nggak ada yang boleh gedung lebih tinggi daripada Gedung Sate. Kita lanjut nonton. Boleh? Oh, langsung nonton aja nih, Kak. Kita langsung nonton. Ini biasanya bioskop kapasitasnya berapa, Kang? Ini sekarang? Si kursinya itu ada 35, Kang. Oh, ini bioskop asli ini. Semenjak pandemi juga udah lama nih gak nonton. Berarti Kamu nonton film Spider-Man? apa aja? Kita nonton di mana nih, Kang? Bebas, di mana aja. Di sini aja karena di tengah aja ya supaya kita di tengah ya, Zia. Zia di tengah coba. Di sini? Iya. Oke, siap. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan sentrale biblioteek. Seru banget ya. Di Ada bioskop lagi cuma nggak? kedua ya? Iya. Ada lagi nggak nih, Kak, filmnya? Ada yang mau lebih panjang lagi ada? Wah, kayaknya next ya. Next ya mungkin Sobat Pelesir juga bisa langsung nonton, datang langsung ke sini ya. Iya. Karena kalau misalkan kamera kan sulit menangkap momen-momen serunya. Gitu ya. Kita lanjut Zia ke tempat selanjutnya ya Kang Roni ya. Siap, ayo. Nah, ini membawa ke situasi zaman dulu pembangunan ceritanya. Coba Atagar duduk di situ, di sini nih, ini kursinya. Nah, duduk di situ. Ceritanya jadi mandor ya. Tuh, ada di situ guys. Tuh. Jadi si Atagar tuh jadi mandor tuh, menirnya ngasih laporan tuh ceritanya. Kantornya ada berapa tuh jumlahnya? Edukator tuh ada sekarang ada 5. Oke, 5 edukator, terus ada front office juga, ada tim desain juga, ada marketingnya juga. Jadi gubernur Jawa Barat kisahnya aja. Ya. Naik tangga selanjutnya. Curang. Masih saya luar biasa. Saya yang udah mulai capek. Mulai gampang ya. Hanya sepetak ya? Sepetak. Ini si jalur liftnya tuh udah ada gitu. Yang sekarang jadi lift teh. Jadi Waktu bikin liftnya juga nggak merusak konstruksi ya? iya enggak. Jadi si jalurnya udah ada gitu. Sampai di lantai 4. Oh, ini baru lantai 4 ya, Kak? Tapi belum sampai menara. Oke, siap. Nah, sekarang aku mau nunjukin salah satu artefak nih peninggalan Belanda dulu waktu Wow. pembangunan. Ini namanya katrol nih. Katrolnya masih ada sampai Iya, masih sekarang ada. ya, Kak?
Untuk apa ini kamu bisa jelasin? Buat ngangkut barang ke atas nih. Ini Di masih sini ada. ada jendela di tengah-tengah banget ya Pak ya? Ini jendelanya tuh lurus, ini tuh menghadap ke Tangkuban Parahu. Wow. Ya. Tuh, jadi si gedung sate ini lurus tegak menghadap Tangkuban Parahu. Nah, katrol ini tuh untuk pembangunan si gedung sate ini ya Pak? Betul. Itu buat ngangkut barang dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita langsung menuju ke Menara Gedung Sate aja. Oke, siap. Tempat utama ya kan? Tempat utama, tujuan utama. Oke, kita sampai Tanjakan selanjutnya. Wow. terakhir. Boleh kita nanya kan? Hati kan? Teteh lebih tahu ya sekarang ya. Iya. Jadi Mister kuat ya. Gempor. Dan juga bisa makan tegar. Kita sudah sampai di Menara Gedung Sate. Sejuk banget udara Bandung. Ayo ah. Halo, Sobat Plesir. Kali ini kita sedang berada di tempat ngopi yang dekat dengan museum. Bener banget, jadi ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh Museum Gedung Sate. Jadi setelah kita keliling-keliling gitu ya Zia, kita bisa beristirahat di sini sambil ngopi, sambil ngobrol juga. Sekarang sudah bersama Pak Dudi. Ya. Pak Dudi sehat Pak Dudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Dudi, tempat ini sejak awal memang udah dibuka khusus untuk ngopi atau memang baru-baru ini? Ya, intinya setelah keberadaan dari museum ini tentunya kita seimbangkan juga. Oke. Banyak pengunjung yang datang ke sini, lihat gedung sate, lihat menara, tentunya lihat museum. Nah, untuk persediaan kami di sini yaitu mempromosikan, Pak. Mempromosikan hasil perkebunan kopi Jawa Barat tentunya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, kenapa kopi yang dipilih gitu? Oke. Baik, karena Jawa Barat tentunya banyak perkebunan perkopian Ya, dan bagus-bagus lagi kualitasnya. betul, Pak. Kualitas kopi Jawa Barat itu sampai mendunia. Akhirnya sampai ke Francisco, kopi Jawa Barat bisa menjuari di sana. Dan tentunya hasil ini bisa memberikan suatu kontribusi kepada petani bahwa kopi ini bisa memberikan suatu pendapatan yang luar biasa. Ya. Itu yang diharapkan oleh pimpinan kami. Udah. Wah, Bapak, ini di depan kita sudah ada kopi ya? Kopi ya? Boleh dicobain nggak nih Pak? Silakan. Jangan sabar ya sih. Udah nggak sabar dari Silakan. tadi. Aduh. Ini Ayo, yang bareng atuh, Pak. oke siap. Halo Om. Silakan Om. Jadi ini kopi asli, kami campur susu karena kalau tanpa gula, Tegar sama Zia memang masih kurang ya. Iya. Masih butuh perjuangan untuk minum kopi tanpa gula. Jadi ini dicampur sama susu. Ya. Cobain Oke. ya Pak. Kuat banget sih kopinya. Oke, jadi rasanya memang jauh beda dengan kopi saset ya. Jadi kalau Sangat misalkan gini, kalau misalkan kopi saset itu kan secara aroma mungkin kuat ya. Cuman kopi asli itu jauh lebih pahit, tapi ada bekas, ada sedikit bekas di mulut gitu ya Zia ya. Ya. Pahitnya. Keasamannya juga beda ya. Terus kan ini susunya asli, jadi gimana ya? Keras ya suara apa? Tajam. Rasa susunya Kuat. juga kuat gitu. Kopi sama susunya kuat. Apalagi kalau pecinta kopi asli itu, kopi asli itu tidak pakai gula. Iya. Nah itu kalau pakai gula seperti racun intinya. Jadi kalau yang asli tidak patah gula, fruitnya terasa, asam manisnya terasa, itu yang menjadi
ciri khas kopi. Kalau yang sudah betul-betul kopi. Kalau kita misalkan pakai gula atau pakai es, pakai susu, itu silakan saja. Ya. Gimana selera ya? Ada beberapa program. Program ini ngebahas apa aja, Pak? Apakah memang hanya fokus di kawasan museum di sini aja, Pak, atau gimana? Oke. Ya, program itu sendiri dengan adanya contohnya Tata Lepa itu sendiri, kita bisa bikin podcast di luar Gedung Sate ini, misalkan di alun-alun, misalkan tempat-tempat wisata yang ada di Bandung, nah itu kita bikin secara podcast langsung, live langsung seperti itu. Nah itu bisa supaya tidak jenuh pemirsa, kita bikin di luar seperti itu. Tapi konteksnya masih sejarah ya, Pak? Sejarah, atau tetap. ada konteks lain? Enggak. Kalau Kita tetap mengedepankan yaitu produk sejarah. Makanya sekarang anak-anak muda sekarang harus mengerti apa itu sejarah. Jangan sampai meninggalkan sejarah seperti itu. Jadi untuk sobat pelesir semua di rumah, jika masih penasaran dengan aktivitas kawan-kawan di museum Gedung Sate ini, silahkan cari media sosial mereka, lihat aktivitasnya, dan kami terus berusaha dan inginkan gitu ya supaya ini kembali dibuka, Pak. Iya. Karena museum lain juga udah dibuka, Pak. Insya Allah. Insya Allah ya, Pak. Insya Allah secepatnya persiapan sudah ada, sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan bentar lagi museum kita buka karena banyak konsumen yang ingin datang ke sini langsung. Banyak banget, Pak. Harganya pun sangat terjangkau ya Pak ya? Alhamdulillah. Dalam Harga sehari, pun Pak, dulu sebelum PSBB, dalam satu hari ini masyarakat yang datang bisa berapa, Pak, jumlahnya, Pak? banyak, Pak. 1.000, Pak. Bisa 1.000 Wah. sehari. Karena dari kalangan sekolah dasar, SMP, SMA, juga ada penelitian buat mahasiswa khususnya arsitektur, itu banyak datang sini. Tadi kita tuh udah lihat ke atas ya Kang ya, kita bertiga, wah itu keren banget nggak sih? Capek juga sih. Nanjaknya, standing dan terbang. Tapi seru karena ngelihat arsitektur secara langsung gitu ya. Ini ya, terbayarkan. Terbayarkan. Capeknya. Jadi sobat pelesir, sekian saja hari ini petualangan kita masuk ke Gedung Sate, dari mulai museumnya, lorong-lorongnya, tanjakannya, sampai di puncaknya ya Zia. Wah banyak banget ilmu yang udah kita dapat nih mengenai Gedung Sate itu seperti apa, pembangunannya juga luar biasa ya. Ya, jadi semoga saja wisata edukasi museum dimanapun kalian tinggal bisa menjadi prioritas karena di situ sumber ilmu dan juga sumber wawasan. Sekian Plesir edisi kali ini, saya Tegar Bestari. Dan saya Fauzia Sahrullah, ikuti perjalanan kami di Plesir selanjutnya. Plesir! Hayu! Hayu!